Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tokoh dari psikoanalisis. Apa itu psikoanalisis? Psikoanalisis didefinisikan sebagai metode penelitian, sebagai teknik penyembuhan, dan juga sebagai pengetahuan psikologi. Psikoanalisis menurut definisi modern yaitu: yang pertama, psikoanalisis adalah pengetahuan psikologi yang menekankan pada dinamika, faktor-faktor psikis yang menentukan perilaku manusia, serta pentingnya pengalaman masa kanak-kanak dalam membentuk kepribadian masa dewasa. Yang kedua, psikoanalisis adalah teknik yang khusus menyelidiki aktivitas ketidaksadaran bawah sadar. Dan yang terakhir, psikoanalisis adalah metode interpretasi dan penyembuhan gangguan mental. Berikut adalah tokoh-tokoh yang akan kami jelaskan dalam presentasi kali ini. Saya akan menjelaskan tentang Granville Stanley Hall, biografinya. Ia lahir pada tanggal 1 Februari 1844 dan meninggal pada 24 April 1924. Ia adalah orang Amerika pertama yang mendapat gelar doktor dalam psikologi di Jerman dengan tesisnya yang berjudul The Muscular Perception of Space pada tahun 1876. Dia membangun salah satu laboratorium psikologi yang tertua di Amerika Serikat, yaitu di Universitas Johns Hopkins pada tahun 1884. Karir dan prestasi. Sementara Granville Stanley Hall awalnya memulai karirnya mengajar bahasa Inggris dan filsafat. Ia akhirnya mengambil posisi sebagai profesor psikologi dan pedagogik di Universitas Johns Hopkins. Di antara banyak pencapaiannya adalah penciptaan American Journal of Psychology pada tahun 1887. Selama berada di Johns Hopkins, ia juga mendirikan laboratorium psikologi eksperimental pertama di Amerika. Peranan Hall yang terpenting dalam perkembangan psikoanalisis adalah memperkenalkan psikoanalisis di Amerika. Teori Hall, teori evolusi berbunyi ontogeny recapitulates phylogeny, yang berarti proses perkembangan individu sejak dia lahir sampai dewasa tidak lain adalah bentuk yang lebih singkat atau rekapitulasi dari proses perkembangan makhluk yang bersangkutan dari mulai tingkatnya yang paling sederhana sampai ke tingkat yang sempurna. Sigmund Freud lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di Freiburg, Moravia, Kekaisaran Austria yang sekarang menjadi Pribor, Republik Ceko, dan meninggal pada tanggal 23 September pada tahun 1939 di London, Inggris. Beliau merupakan ahli saraf Austria dan pendiri psikoanalisis. Freud merupakan seorang dokter yang merawat pasiennya menggunakan metodenya sendiri. Walaupun Freud mengatakan bahwa dia bukanlah dokter sesuai dengan maknanya, Freud merupakan salah seorang pendiri psikiatri modern. Freud atas dasar pilihannya merupakan seorang ilmuwan yang melakukan beberapa studi dalam fenomena psikologi. Pendidikan yang ditempuh oleh Sigmund Freud. Pada tahun 1873, Freud lulus dari Sproul Gymnasium. Tampaknya terinspirasi oleh pembacaan publik esai oleh Goethe tentang alam, ia mengalihkan profesinya ke kedokteran. Pada tahun 1881, ia menerima gelar medis dari Universitas Wina. Di sana juga ia bekerja dengan salah satu ahli fisiologi terkemuka pada zamannya, yaitu Wilhelm von Bruck. Pada tahun 1882, ia memasuki rumah sakit umum di Wina sebagai asisten klinis untuk berlatih dengan psikiater Theodor Meiner dan profesor penyakit dalam, yaitu Hermann Notnagel. Pada tahun 1885, Freud diangkat menjadi dosen di neuropatologi setelah menyimpulkan penelitian yang penting pada otak medula. Pada saat ini juga ia mengembangkan minat pada manfaat farmasi dari kokain yang telah ia kejar selama beberapa tahun. Pada akhir tahun 1885, Freud meninggalkan Wina untuk melanjutkan studinya tentang neuropatologi di The Clinique Salpêtrière di Paris, tempat ia bekerja di bawah bimbingan Jean-Martin Charcot. Pada tahun 1886, tepatnya pada bulan Februari, Freud kembali ke Wina dengan membawa metode psikologis revolusionernya yang telah ia tanamkan.
Pemikiran dari Sigmund Freud. Awalnya, Freud menggambarkan kepribadian manusia itu diibaratkan sebagai gunung es dengan bagian di atas permukaan laut sebagai wilayah kesadaran dan bagian yang berada di bawah permukaan laut sebagai wilayah ketidaksadaran. Di antara kedua wilayah itu terdapat wilayah prakesadaran. Model topologis itu kemudian diubah menjadi model struktural. Freud menggambarkan struktur kepribadian sebagai relasi dinamis antara unsur-unsurnya. Pada struktur itu, kepribadian manusia terdiri dari 3 unsur, yaitu ID, ego, dan superego. Selain itu, Freud juga mengembangkan tentang level mental of life. Ada juga tentang defense mechanism dan juga tahap perkembangan. Teori psikodinamis yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Psikologi dinamis ialah psikologi yang menelaah transformasi-transformasi dan pertukaran-pertukaran yang terjadi di dalam kepribadian. Teori ini muncul atas rasa tidak puas Freud pada metode hipnosis. Freud pun mempelajari terapi katarik dari seorang dokter di Wina yaitu Joseph Breuer. Dalam penggaliannya, kekuatan-kekuatan dinamis yang bekerja dan bertanggung jawab atas pembentukan simptom-simptom abnormal hadir sebagian besar dari kekuatan yang bersifat tidak sadar. ID, ego, dan superego. ID, ego, dan superego ini adalah 3 bagian dari aparatus psikis didefinisikan dalam model struktur jiwa Sigmund Freud. Menurut model dari jiwa, ID adalah himpunan tren insting tidak terkoordinasi. Ego merupakan bagian terorganisir realistis, dan superego memainkan peran dalam kritis dan moral. Level of mental life. Level of mental life terbagi menjadi 3, yaitu unconscious, yaitu perilaku yang tidak disadari, preconscious, jembatan antara unconscious dan conscious, dan yang ketiga adalah conscious, perilaku yang disadari. Defense mechanism. Berikut adalah bentuk-bentuk dari defense mechanism atau melindungi ego dari kecemasan. Yang pertama ada repression, yaitu memaksakan perasaan mengancam masuk ke alam tidak sadar yang membuat seseorang lupa akan suatu peristiwa. Yang kedua ada reaction formation, yaitu sesuatu yang tidak kita suka hasilnya malah menjadi kebalikannya, seperti benci menjadi cinta atau bentuk pencitraan. Ketiga yaitu displacement, yaitu melampiaskan kemarahan ke hal lain. Yang keempat ada fixation, bertahan atau nyaman dengan tahap saat ini. Dalam kata lain, yaitu putus asa untuk maju. Yang kelima ada regression, kembali ke tahap sebelumnya, atau menjadi kekanak-kanakan, karena merasa perhatian dari seseorang berkurang. Yang keenam ada projection, menampakkan perasaan negatif yang ada padanya ke orang lain, yaitu memutar balikan fakta. Yang ketujuh ada introjection, hal positif orang lain, atau diakui atau diambil ke dalam egonya, mengakui lifestyle idola milik kita. Yang kedelapan yaitu sublimation, merubah hal yang tidak disukai menjadi hal yang diterima oleh masyarakat. Tahap perkembangan. Dalam tahap perkembangan ini akan dijelaskan beberapa fase, yaitu fase pertama yaitu oral dari umur 0 sampai 1 tahun. Biasanya dengan tindakan mengisap, mengunyah, makan, atau menimbulkan kepuasan. Yang kedua ada fase anal dari umur 1 sampai 3 tahun, yaitu pengalaman pertama tentang pengaturan impuls-impuls dari luar, seperti menahan untuk buang air besar. Ketiga ada fase falik di antara umur 3 sampai 5 tahun. Di fase ini biasanya fokus terhadap perkembangan seksual dan fungsi alat kelamin. Yang keempat ada fase latensi, yaitu dari umur 5 sampai awal puberti, yaitu rangsangan seksual ditahan demi proses belajar. Yang terakhir adalah fase genital atau adulthood. Biasanya rangsangan ini terpusat pada alat kelamin. Karya-karya dari Sigmund Freud. Karya-karya dari Sigmund Freud sebenarnya sangat banyak, namun yang akan saya jelaskan hanya ada beberapa. Yaitu yang pertama, Study on Hysteria bersama dengan Joseph Breuer di tahun 1895. Yang kedua dengan Robert Fleiss dengan The Complete Letters of Sigmund Freud to Wilhelm
Wilhelm Flies pada tahun 1887 sampai dengan 1904. Yang ketiga ada The Interpretation of Dream pada tahun 1899. Yang keempat ada The Psychology of Everyday Life pada tahun 1901 dan Three Essays on Theory of Sexuality pada tahun 1905. Lahir pada tanggal 30 Mei 1859 di negara Paris dan meninggal di umur 87 tahun pada tanggal 24 Februari 1947. Ia dikenal sebagai seorang psikolog, filsuf, dan psikoterapis Prancis, perintis di bidang sosiasi dan memori traumatis. Pendidikan dari Hergenat. Pada tahun 1893, ia mendapat gelar sebagai gelar kedokteran. Beliau dikenal sebagai seorang penelitian dalam tesis filsafat. Dipublikasikannya pada tahun 1889 dalam tesis medis yang bernama Latent Mental Hystericus, dan pada tahun 1898 Hergenat diangkat sebagai dosen di bidang psikologi di Sorbonne, dan pada tahun 1902 ia mencapai kursi psikologi eksperimental dan komparatif di Collège de France. Posisi yang dipegangnya hingga 1936, dia adalah seorang anggota institut di de France dari tahun 1913. Pengaruh di bidang psikologi. Hergenat berpengaruh di bidang psikologi. Beliau mendapat gelar sebagai dokter dalam filsafat dengan tesisnya tentang psikologi dari aktivitas otomatis di Universitas Paris. Ia memecahkan suatu teori, yaitu seorang psikoanalitis adalah orang yang terlalu banyak mempertahankan energi pada tingkat yang rendah, terlalu banyak dilepas, dan kecenderungan pada tingkat akal, terlalu banyak dipertahankan energinya. Maka orang yang bersangkutan adalah psikopat. Beliau adalah salah satu seorang yang mendalami terhadap bidang psikologi. Hergenat pun mendapat gelar tesis yang berjudul tentang keadaan mental pada histeria. Karya-karya dari Hergenat. Yang pertama itu tuh ada Law Automatisme pada tahun 1889. Yang kedua ada Etat Mental des Historiques itu pada tahun 1892. Yang ketiga ada Les Obsessions et la Psychasthèse pada tahun 1903. Yang keempat ada Neuroses Ideas Fixes pada tahun 1904. Dan yang terakhir ada Les Nevroses pada tahun 1909. Saya akan menjelaskan tentang Alfred Adler. Biografinya, ia lahir tanggal 7 Februari 1870 di Penzing, Austria, dan meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 1937 di Skotlandia. Selama 67 tahun kehidupannya, sudah ada banyak penelitian yang dilakukan oleh beliau. Penelitian ini umumnya mengenai psikologi individu. Ia adalah seorang psikolog sekaligus dokter, terapis, dan pendiri psikologi individual. Ia sering dijuluki sebagai founder dari psikologi individual karena seorang Alfred Adler adalah tokoh pertama yang berhasil melakukan penelitian serta penekanan tentang bidang kepribadian individu. Beliau juga mempopulerkan istilah inferiority feeling yang juga lebih dikenal dengan julukan kompleks inferioritas. Teori, menurut Adler, makhluk hidup adalah suatu kesatuan sosial yang tidak dapat dipisahkan. Mereka menghubungkan dirinya dengan orang-orang lain di sekitar mereka dalam usaha kerjasama sosial, menempatkan kesejahteraan umum di atas keinginan diri sendiri, dan mendapatkan gaya hidup yang bersifat lebih kuasa dalam organisasi sosial. Adler memiliki sumbangan pemikiran yang besar, yaitu pertama,
penekanan determinan sosial dari tingkah laku, kedua, konsep tentang mengkreatifkan diri, dan ketiga, penekanan pada ciri khas dari masing-masing kepribadian. Adler mengembangkan pokok-pokok pikirannya sehingga menjadi ciri khusus dari pemikiran Adlerian, yaitu tujuan hidup, dorongan keakuan, perasaan rendah hati, dorongan kemasyarakatan, gaya hidup, dan daya kreatif. Prinsip teori kepribadian Alfred Adler beranggapan bahwa individu dan permasalahan hidupnya selalu bersifat sosial, seperti merasakan kebersamaan dengan orang lain dan memperdulikan kesejahteraan orang tersebut. Pemikiran, pada tahun 1912, Alfred Adler mendirikan masyarakat psikologi individu. Adler memandang bahwa setiap orang memiliki rasa rendah diri. Sejak kecil, orang bekerja untuk mengatasi inferioritas dengan menunjukkan keunggulannya kepada orang lain. Adler menyebutnya sebagai berjuang untuk keunggulan dan percaya bahwa dinamika tersebut adalah kekuatan pendorong di belakang perilaku manusia, emosi, dan pikiran. Adler menyebut teori psikologi individu karena merasa setiap orang adalah unik dan tidak ada teori sebelumnya yang dapat diterapkan pada semua orang. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh psikoanalisis, yaitu Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung lahir pada tanggal 26 Juli tahun 1875 di Kitzbühel, Swiss, dan meninggal pada tanggal 6 Juni tahun 1961 di Kuznacht. Merupakan psikolog dan psikiater Swiss yang mendirikan psikologi analitik. Dalam beberapa aspek, respon terhadap Sigmund Freud's psikoanalisis, Jung diusulkan dan dikembangkan konsep dari extroverted dan introvert kepribadian, arketipe, dan kolektif bawah sadar. Karyanya telah berpengaruh dalam psikiatri dan dalam studi agama, sastra, dan bidang terkait. Awal karir dari Carl Jung. Carl Jung memulai sejak usia dini, di mana dia mengamati perilaku orang tua dan gurunya yang dia coba untuk selesaikan. Lalu berganti pada masa remajanya, ia menemukan filsafat dan membaca secara luas. Dan hal ini bersamaan dengan kekecewaan masa kecilnya, membuatnya meninggalkan tradisi keluarga yang kuat dan belajar kedokteran dan menjadi psikiater. Dia merupakan seorang mahasiswa di Universitas Basel pada tahun 1895 sampai 1900 dan Zurich. Pemikiran dari Carl Jung. Carl Jung menemukan dua kelas orang menurut tipe sikap, yaitu extrovert yang berpandangan keluar dan introvert yang melihat ke dalam. Kemudian dia juga dapat membedakan 4 fungsi pikiran, yaitu pemikiran, perasaan, sensasi, dan intuisi, satu atau lebih yang mendominasi pada setiap orang. Hasil penelitian ini diwujudkan dalam Psychologische Typen pada tahun 1921, atau dalam bahasa Indonesianya adalah tipe psikologi. Biografi dari Harry Stack Sullivan. Lahir pada tanggal 21 Februari 1892 di New York dan wafat pada tanggal 14 Januari 1949 di Paris. Beliau adalah seorang psikiater dan psikoanalis dari Amerika. Pendidikan dari Harry Stack Sullivan. Kesempatan Harry Stack Sullivan berhasil masuk Chicago School of Medicine pada tahun 1911 dan lulus dalam kedokteran dan bedah pada tahun 1917. Ia berpartisipasi dalam konflik sebagai dokter militer di Korps Medis Angkatan Darat Angkatan Bersenjata pada tahun 1921. Ia akan memulai bekerja di Rumah Sakit St. Elizabeth di Washington, di mana ia akan bertemu dengan neuropsikiatris William Alanson White dan akan bekerja untuk pertama kalinya dengan orang-orang skizofrenia. Bersama dengan Harry Stack Sullivan bekerja untuk mengadaptasi psikoanalisis ke populasi psikotik, terutama dalam kasus skizofrenia. Setahun kemudian, dia memulai bekerja untuk pertama kalinya sebagai psikiater di Shepherd dan Enoch Pratt Hospital.
Teori dari Harry Stack-Sullivan, hubungan interpersonal pada psikiatri. Harry Stack-Sullivan meyakini bahwa manusia mengembangkan kepribadian dalam konteks sosial. Karena tanpa orang lain manusia tidak akan memiliki kepribadian. Harry Stack-Sullivan menyatakan bahwa jika ingin mengenali pribadi manusia, maka dapat mengetahui melalui studi ilmiah yang mengenai hubungan interpersonalnya. Teori interpersonal dari Harry Stack-Sullivan menekankan pentingnya di setiap tahap perkembangan manusia, mulai dari bayi, dari kanak-kanak, remaja, sampai dengan dewasa. Yang pertama ada tingkat kognisi, dan yang kedua ada tahapan perkembangan, dan yang ketiga atau yang terakhir ada gangguan kepribadian. Pengaruh terhadap psikologi. Harry Stack-Sullivan berpengaruh dalam psikologi seperti yang dijelaskan dalam teori interpersonal. Harry Stack-Sullivan meyakini bahwa gangguan psikologis disebabkan karena faktor interpersonal. Oleh karena itu, gangguan ini dapat dipahami dengan memahami kondisi lingkungan sosial. Pada gangguan skizofrenia dapat dipulihkan dengan psikiatri interpersonal. Orang yang mengalami gangguan skizofrenia ditandai dengan kondisi awal, yaitu kesendirian, rasa percaya diri yang rendah, emosi yang tidak wajar, dan memiliki hubungan tidak memuaskan dengan orang lain. Dan Harry Stack-Sullivan meyakini bahwa gangguan psikologis disebabkan karena adanya hambatan dalam hubungan interpersonalnya. Sekian dari kelompok kami tentang penjelasan psikoanalisis. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.